Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala manittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Khairu tahiyah fil alam. Tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama lagi bertafakuh fiddin pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemarin kita sempat membicarakan tentang iman, tentang kebahagiaan, bahwa kunci kebahagiaan adalah iman. Ya, kebahagiaan itu merupakan surga impian, baik para raja-raja hingga orang-orang miskin sekalipun, semuanya mendambakan hidup yang bahagia. Tapi hanyalah keimanan yang dapat memancarkan ke dalam hati sumber-sumber kebahagiaan. Begitu. Banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan semua kebahagiaan fana, yang ketika mereka mendapatkannya, justru kebahagiaan itu hilang dengan sekejap mata. Dan mereka tidak pernah puas, malah menjadi tamak, menjadi rakus untuk mencari kebahagiaan yang fana, yang sempat hilang, yang mereka sempat rasakan tapi langsung hilang. Karena kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang fana. Karena kebahagiaan sejati itu hanya ada dalam ketenangan jiwa, dan kuncinya adalah keimanan. Dan antara sebab-sebab yang menimbulkan ketenangan jiwa bagi orang-orang beriman ialah karena mereka selalu berbisik dengan Tuhannya setiap waktu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi. Setiap waktu mereka selalu memanggil Tuhannya, selalu terhubung ke langit, menjadi manusia yang terhubung ke langit. Jasad melekat dengan bumi, tapi hati melekat pada yang maha kuasa, selalu terhubung ke langit. Di atas hanya Allah, di bawah hanya bumi. Bagaimana caranya? Dengan mengerjakan sembahyang-sembahyang dan mendoa kepada Sang Ilahi. Sembahyang dan doa merupakan perhubungan dengan Allah, merupakan koneksi yang kuat, memberikan kekuatan ke dalam jiwa, menanamkan kemauan yang kuat, ketenangan dan pengharapan, roja, sifat roja di dalam hati kita, dalam diri kita. Dengan demikian, Tuhan menjadikan sembahyang itu adalah senjata yang kuat bagi orang yang beriman, membantunya dalam gelanggang perjuangan kehidupan, mengatasi berbagai kesulitan dan penderitaan. Gak dipungkiri bahwa orang yang beriman itu kepahitan dalam kehidupannya terasa sangat manis. Karena apa? Karena iman sudah tumbuh dalam hatinya. Mereka telah ridho. Dikatakan bahwa kemanisan iman itu belum bisa dirasakan sampai ketika seseorang itu ditimpa musibah, lalu ia beridho akan musibah tersebut dan ia bersabar. Bisa dikatakan bahwa sabar itu adalah kata sederhana untuk mendeskripsikan iman, untuk mendeskripsikan amalan iman. Kita berusaha apapun, berusaha semampu kita, pada hasilnya Allah yang berkehendak, Allah yang menentukan, kita hanya bisa ridho. Itu seakan-akan kita ini mengatakan seperti ini, ya Allah, aku ini hambamu, jikalau engkau menghendaki sesuatu kepadaku, timpakanlah semua musibah. Karena aku ini hambamu, terserah padamu ingin kau apakan diriku ini. Kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah telah memberikan banyak kenikmatan dalam kehidupan kita. Semoga dengan kenikmatan tersebut semakin hari kita semakin bersyukur. Kita semakin mengingat Sang Khalik yang memberikan kenikmatan tersebut.
juga memberikan kita kehidupan ini. Marilah kita senantiasa untuk berupaya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, manusia utusannya yang menjadikan uswah hasanah bagi seluruh umat manusia, menjadi role model dari kehidupan dari manusia itu sendiri. Bagaimana contoh manusia yang diinginkan oleh Sang Pencipta itu ada dalam pribadi Rasulullah. Maka dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, akhlaknya kepada sesama manusia dan sesama makhluk Allah. Begitu. Kaum muslimin yang berbahagia, kebanyakan manusia cenderung mengukur kenikmatan dan rezeki itu dari apa yang terlihat oleh kasat mata. Hanya apa yang terlihat oleh kasat mata, terdengar oleh pendengaran, dan dirasakan oleh lidah juga badan. Padahal kenikmatan dan anugerah dari Allah tidak selalu berwujud materi, tidak selalu berwujud benda. Kebahagiaan dari Allah justru didapatkan dengan iman. Dan kadang kenikmatan yang kita sama sekali kita nggak rasakan sama sekali, itu sama Allah dikasih terus. Kita baru nyadar kenikmatan tersebut ketika Allah mencabut kenikmatan itu dari kita. Dan selama ini kita kurang bersyukur akan nikmat itu. Giliran dicabut aja, ya Allah, kenapa dulu saya nggak kayak gini? Ya Allah, kenapa dulu saya kurang bersyukur? Padahal selama ini Allah ngasih kita kesempatan, Allah ngasih kita rezeki buat ngelakuin hal-hal yang baik. Malah kitanya mengkufuri nikmat itu. Begitu. Ya, kita tahu bahwa mencari rezeki itu bukan hanya tentang banyaknya materi, tapi tentang keberkahan yang kita dapat. Dan apa itu keberkahan? Berkah itu ziyadatul hasanah. Ketika apa yang kita dapat atau apa yang kita cari itu bisa menambahkan kebaikan pada diri kita, maka yang kita cari itu adalah berkah, menjadi berkah. Nah, dalam kitab Asbabul Ziyadatul Iman karya Syekh Abdul Razak dijelaskan bahwa hal paling bisa membuat iman seseorang bertambah adalah dengan menuntut ilmu, terutama ilmu agama, bertafakuh fiddin seperti ini contohnya, dan tadabur Al-Quran. Dengan begitu kita dapat mengerti tentang iman yang membimbing kita dalam kehidupan kita. Bahkan ilmu pengetahuan umum sekalipun pada akhirnya akan membimbing kita pada iman. Pengetahuan itu bukanlah musuh atau lawan dari iman, melainkan penunjuk jalan yang membimbing ke arah iman. Sebagaimana yang telah kita ketahui, banyak ahli pengetahuan yang berpikir telah dipimpin pengetahuannya sendiri kepada suatu sudut pandangan bahwa di balik alam semesta yang super kompleks, yang super sempurna ini, ada sesuatu yang mengaturnya. Ada kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur dan menyusunnya, memelihara segala sesuatu dengan ukuran dan perhitungan yang kompleks. Ahli pengetahuan lebih sanggup untuk menjelaskan hubungan tersebut. Banyak para ahli fisika yang mengetahui bahwa alam semesta yang begitu sempurnanya ini, sebegitu indahnya ini, tidak pernah tercipta begitu saja. Tidak pernah tercipta asal-asalan atau kebetulan. Para ilmuwan itu berkata bahwa kemungkinan dunia tercipta secara kebetulan itu 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Bayangin, 10-nya di belakang 10-nya itu ada 0, 10 kali ada 0. Wah, panjang banget itu. Ada berapa 0 coba? Tapi mereka menamainya the great thing karena kebanyakan dari mereka tahu bahwa sebenarnya ilmu fisika yang mereka pelajari, ilmu sains yang mereka pelajari itu menuntun mereka pada kewujudan adanya ilahi, kewujudan adanya Tuhan Sang Maha Kuasa. Tapi kebanyakan dari mereka gak mau untuk mengakuinya. Makanya mereka menyebutnya the great thing, yang paling tinggi, yang paling hebat. Padahal itu ada kata lain untuk Tuhan ya, kata lain dari Allah. Ya, walaupun pada hakikatnya ilmu itu membimbing kita pada iman, walaupun ilmu pengetahuan umum. Begitu.
Tapi yang menentukan semuanya adalah hati. Balik lagi ke yang sebelumnya, ya, antara pengetahuan dan kepercayaan itu beda. Walaupun terlihat sekilas sama dan pengetahuan ini membimbing juga kepada iman, tapi ya semuanya yang menentukan adalah hati. Pengetahuan, kecerdasan itu hanya membawakan pengetahuan semata, begitu. Akal hanya membawakan pengetahuan semata, tapi yang menentukan segalanya itu adalah hati. Dan hati itu lebih kuat menghujam ke dalam jiwa. Keimanan lebih kuat menghujam ke dalam jiwa, memberikan kita kekuatan. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dalam surat Yunus, dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentu telah beriman seluruh manusia yang ada di muka bumi. Apakah kamu berhendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Di sini. Ayat tadi menunjukkan bahwa akal ini adalah salah satu perangkat untuk menuju keimanan. Tapi kan hati yang menentukan. Allah bisa saja menjadikan semua beriman, semua orang masuk Islam, tapi Allah tidak melakukannya. Bukan karena Allah tidak mampu, tapi hal ini sebagai ujian bagi manusia dan jin agar mereka setelah mendapatkan nikmat pada Allah dan semua fasilitas yang ada di dunia ini, apakah mereka mau beriman? Atau sebaliknya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah. Bahkan Allah tegaskan bahwa semua akan berpulang kepada Allah, termasuk keislaman seorang hamba. Jika Allah mengasihi seorang hamba dan menyayanginya, maka dia Allah akan memberikan kepada hambanya berupa keislaman dan keimanan, sehingga kelak pada hari kiamat Allah memasukkan hambanya tersebut ke dalam surganya. Ya, balik lagi, yang dimaksud Allah dengan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki, maksudnya adalah Allah itu, jadi sebelumnya itu hidayah itu ada banyak macamnya. Ya, hidayah pada manusia pada umumnya ada, dan paling tinggi adalah hidayah taufik. Yang Allah maksud dengan memberikan hidayah pada siapa yang Ia kehendaki adalah hidayah taufik. Begitu. Hidayah taufik. Jadi ketika kita diketuk hatinya oleh Allah agar kembali kepada Allah, agar terus berjalan di jalan yang benar, berjalan di jalan Allah, kita menerima ketukan itu atau tidak, atau malah menolaknya, menolak kebenaran. Itu maksudnya di situ. Ketika kita menerima ketukan itu, maka Allah akan memberikan kita hidayah taufik, insya Allah. Hidayah taufik itu salah satu contoh simpelnya lah keistiqomahan. Ketika Allah sudah memberikan kita hidayah taufiknya, kita akan selalu gampang untuk beristiqomah. Dan siapa yang Allah biarkan sesat, maka siapa yang menolak ketukan itu, siapa yang nggak mau yang menolak kebenaran, maka akan Allah biarkan sesat selamanya. Ketika semua ketukan-ketukan yang Allah berikan kepada kita nggak bisa membuat kita balik kepada Allah, Allah biarin sesat terus. Sampai akhir ayatnya Allah sendiri yang menghukumnya. Begitu. Pada sebenarnya manusia itu senantiasa berada konfrontasi hebat melawan setan, beserta antek-anteknya baik dari jin ataupun manusia. Dalam hati ini selalu ada pergolakan batin, mempertahankan kebaikan atau melawan kejahatan. Di satu sisi kita ingin melakukan kebaikan, tapi di sisi lain pasti ada hasrat untuk menuruti kemauan-kemauan setan.
Dan sholat 5 waktu ini menjadi benteng bagi kita. Ibaratnya terminal, tempat berpangkalnya rohani. Siapa yang bisa menghidupkan hakikat sholat dari kehidupan di dalam kesehariannya, maka ia akan merasakan nikmatnya iman dan kelezatan suatu ketaatan. Tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan atau memberatkannya, menjadikan sholat bagian dari hidupnya. Menanti harapan tibanya waktu untuk bercumbu rayu dengan Allah. Maksudnya untuk bermunajat, untuk terus berdua-duaan sama Allah. Udah ngerasa udah nggak ada yang lebih saya senangi, nggak ada yang lebih saya inginkan di dunia ini kecuali hanya berduaan sama Allah. Tapi bukan berarti dia menafikan dirinya untuk dunia, bukan, tapi kebahagiaan terbesar dalam hidupnya adalah ketika dia bertemu dengan Allah, dalam sholatnya, dalam doa-doanya, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Menjadikan sholat bagian dari hidupnya, menanti harapan tibanya waktu untuk ketemu Allah, serta bersimpuh di bawah kekuasaannya. Berbeda sekali jika kita melihat sikap kaum munafik dalam menghadapi tibanya waktu sholat, bermalas-malasan, menunda-nunda waktu, atau merasa berat melaksanakannya. Sebagaimana disebutkan dalam An-Nisa, innamal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, tapi sebenarnya Allah yang menipu mereka. Allah yang akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Bukan berarti ketika ada malas kita ini disebut munafik, enggak. Ketika kita malas untuk sholat, kita ini munafik, enggak. Tapi maksudnya apa? Itu sifat malas untuk sholat adalah salah satu ciri munafik. Jadi mungkin ketika kita mulai merasa malas untuk sholat, kita mulai terjangkit penyakit munafik. Sekali mereka sholat, mereka riya. Qamu kusala yura'unan nasa wala yazkuruna Allah illa qalila. Dan dalam sholatnya mereka enggak mengingat Allah sama sekali, kecuali sedikit doang. Cuma sebentar doang. Begitu. Itu ciri-ciri orang munafik. Bukan berarti ketika kita melakukan hal ini kita udah benar-benar munafik, enggak. Tapi mungkin kita bisa saja terjangkit penyakit munafik ketika hal-hal ini udah ada dalam diri kita, mulai terjangkit. Begitu. Karena masih banyak nanti ciri-ciri munafik yang di ayat-ayat lain. Masih banyak. Berarti kalau semuanya belum terpenuhi, kita bukan munafik sepenuhnya. Kayak misalkan iman, ketika kita cabang-cabang iman itu belum bisa kita laksanakan semuanya, berarti iman kita belum sempurna. Nah, begitu juga kalau salah satu ciri munafik ada dalam diri kita, bukan berarti kita munafik sepenuhnya atau kita munafik seperti Abdullah bin Ubay, enggak. Tapi maksudnya mungkin kita sudah mulai terjangkit penyakit-penyakit munafik. Setan itu gak ada pernah letih untuk membujuk rayu manusia. Gak ada kata waktu libur bagi iblis dan semua antek-anteknya, baik dari jin ataupun manusia, untuk selalu menghasut, menggoda manusia, mencari teman ke neraka, mementingkan kesibukan urusan duniawinya, dan justru merusak nilai sholat itu sendiri, merendahkan kepentingan sholat dengan kesibukan urusan duniawi. Padahal Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku. Nah, ketika kita udah bisa menjaga sholat kita atau hal-hal yang wajib, maka Allah mulai mencintai kita di sini. Dan ketika kita mulai mendekat lagi dengan ibadah-ibadah sunnahnya, hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku hingga aku mencintainya. Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat,
dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari ini. Ya, maksudnya apa? Ketika kita memenuhi semua yang wajib-wajib dari Allah, Allah akan mencintai kita. Dan ketika yang wajib itu udah bisa kita penuhi, terus kita ditambah dengan yang sunnah, itu benar-benar Allah akan memprioritaskan kita, akan lebih mencintai kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu Allah ridhoi, apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Sehingga pendengarannya menjadi pendengaran Allah. Maksudnya apa? Dia nggak mau ngedengar hal-hal yang nggak Allah sukai. Ketika iman udah masuk ke dalam tubuhnya, udah masuk ke dalam hatinya, udah merasuk ke dalam jiwanya, pendengarannya pendengaran Allah. Maksudnya apa? Orang itu udah nggak suka apa yang dilarang agama itu udah nggak suka. Jangankan hal-hal yang haram, yang makruh aja udah nggak suka. Hal-hal yang mubah aja ditinggalkan, bukan berarti nggak mau, bukan berarti apa, tapi lebih sibuk kepada hal-hal yang banyak fadilahnya, banyak yang ngituin itunya. Dari semua gerak matanya, dari semua tingkah lakunya, pola pikirnya, bahkan ucapannya sekalipun, itu semuanya yang Allah ridhoi, sehingga Allah meridhoinya. Begitu. Jika hamba itu meminta kepada Allah, pasti Allah akan memberinya. Dan jika hamba itu meminta perlindungan kepada Allah, pasti Allah akan melindunginya. Ini coba, kapan kita terakhir kali berdoa-doaan sama Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu. Kenapa Adam bilang kemarin kalau misalkan berdoa di dalam hati itu lebih kuat, lebih menghujam ke dalam jiwa. Karena ketika kita mengomongkannya ke orang lain, walaupun Allah alam ya, tapi bisa jadi kita bisa berubah niatan. Tadinya pengen berdoa, pengen niat ibadah, tapi ada orang lain, bisa saja kita berubah niatan jadi kayak gimana. Nah, makanya di dalam hati itu lebih kuat, lebih menghujam ke dalam jiwa. Kita sama-sama untuk terus memperbaiki diri, untuk terus belajar agama, untuk terus mendekati kepada role model yang sudah Rasulullah contohkan. Baik secara fisik, secara lahiriah maupun secara batiniahnya. Kadang kita hanya mengikuti hal-hal yang lahiriahnya saja. Coba, pernah terpikir gak sama kita? Kenapa Rasulullah mencontohkan sesuatu? Kenapa Rasulullah menyuruh kita sesuatu? Contohnya aja, kita dilarang untuk memakai sendal sebelah. Emang kita mengikutinya secara lahiriah. Tapi pernah gak kita berpikir, sebenarnya apa yang tersirat dari hal itu? Pernah gak kita mengikuti Rasulullah secara batiniahnya, secara sarirohnya? Pernah gak? Itu yang jadi pertanyaan. Padahal sang Nabi sendiri ada role model bagi kita, uswah hasanah bagi seluruh umat manusia. Bagaimana manusia yang diinginkan Allah, sang pencipta, itu contohnya itu ada di Rasulullah. Nah, sementara kita seringnya itu hanya mengikuti secara lahiriahnya saja, secara batiniahnya hanya sedikit, hanya segelintir orang. Begitu. Nah, lastu biasana minkum walastu bi khairin minkum. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.